Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa saya dengan Sumanto di channel Yaki. Pada kesempatan kali ini saya mengajak para pemirsa yang berada di Indonesia, pemuda yang kuat, gagah, perkasa, hebat, dan pemudi yang cantik, menarik, dan menjadi pengayom Ibu Pertiwi. Hari ini tanggal 12 Agustus, suatu momen di mana kita perlu bersama-sama bersatu untuk Indonesia. Saya mengajak kepada sobat Indonesia untuk mencintai Indonesia dengan kita melihat kembali bendera merah putih Indonesia merdeka dengan berkarya. Oh iya sobat, jangan lupa pantengin terus channel Yaki agar kita sama-sama maju untuk lebih baik. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share kepada keluarga dan sobat Indonesia dimanapun Anda berada dan bertugas. Sobat yang saya hormati, saya banggakan, dan saya idolakan, coba sekarang tanggal 12 apa yang sudah saudara lakukan? Apakah saudara sudah memasang bendera merah putih? Apakah saudara sudah memasang umbul-umbul? Ataukah Anda juga sudah paham dengan logo dan simbol dari pelaksanaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia ke-75? Sobat, saat ini masa new normal. Dalam pelaksanaan penyambutan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia, mari kita bersama-sama untuk melaksanakan protokol kesehatan. Ingat nggak sobat, waktu kita kecil, apa sih yang terbersit dalam pikiran saudara ketika kita mendekati bulan Agustus menjelang 17 Agustus? Mulai kita kecil, mungkin kanak-kanak SD, SMP, SMA, kita mungkin lihat di tempat-tempat RT, RW maupun kelurahan ada panjat pinang, ada balap karung pakai helm, ada upacara yang mungkin dilaksanakan di kelurahan, ada kecamatan, kabupaten, di lapangan besar, atau bahkan di istana. Demikian juga kita juga kadang lihat itu lomba makan kerupuk, balap kelereng, kemudian kita tarik tambang, kemudian balap lari pusing, ngedot teh,
kemudian makan kerupuk dengan satu kaki diangkat, atau mungkin juga kita itu lomba menjatuhkan koin, lari estafet, kemudian lari 10 kilo, lari 5 kilo, kemudian lari tendang bola pakai baju-baju lucu, atau mungkin kita lomba untuk gebuk bantal, atau jalan di atas air memakai sepeda, atau mungkin jalan di atas air melintasi bambu, atau mungkin juga gerak jalan indah, pengucapan pembukaan Undang-Undang Dasar 45, lomba kebersihan, menata kendaraan, menata rumah. Itu yang biasa kita lakukan, dan berbagai acara yang bisa kita lakukan. Kalau kita mengenang apa itu kegiatan dalam acara 17 Agustus. Jadi saya mengajak kepada sobat semua, mari kita layangkan masa itu, bagaimana kita menyambut perayaan HUT kemerdekaan itu dengan gegap gempita, mengikuti lomba, mengikuti acara, demi kita menghormati, menghargai pejuang-pejuang pendahulu kita mencapai kemerdekaan. Jadi tinggalkan itu permasalahan, kondisi yang kita alami sejenak. Coba sekarang Anda itu sudah berada di posisi mana? Sudahkah kita mengisi kemerdekaan? Sudahkah kita membina diri kita, anak kita, saudara kita, tetangga kita, bangsa kita, dengan kemampuan yang ada untuk membuat kita ini merdeka, lebih baik, membangun bersama, hebat bersama, dan meminimalisir semua hal yang membuat kita menjadi lemah dan menderita. Saya mengajak kepada semua elemen bangsa Indonesia yang sampai dengan hari ini kita belum mencintai Indonesia. Mari kita buka lagi sejarah perjuangan pendahulu kita yang tanpa pamrih, banyak berguguran, mengorbankan segala macam yang beliau itu miliki, meninggalkan kemewahan, meninggalkan keangkuhan, bersatu padu untuk bagaimana Indonesia keluar dari penjajahan. Untuk saat ini, di saat new normal, mari kita sama-sama tetap berdoa, berjuang keras, mencari cara
untuk tetap eksis, survive, sehingga kita bisa tetap hidup, maju, dan berkarya. Mari rekan-rekan semua yang punya putra dan putri, mari kita lihat kembali. Jangan kita sibuk terus memikirkan pekerjaan, masa depan, pangkat, jabatan, dan kesibukan-kesibukan lain. Coba kita renungkan waktu sesaat. Bagaimana dengan anak kita, pemuda-pemudi Indonesia? Apa yang sudah kita bisa berikan? Apa yang bisa kita lakukan? Apakah anak kita menjiwai nilai-nilai perjuangan pendahulu kita, pahlawan kita? Apakah juga anak kita mewarisi nilai-nilai 45? Apakah diri kita juga, sekeliling kita masih tahu dan bisa mengimplementasikan Dharma Pusaka? Baik rekan-rekan semua, di tengah kondisi yang seperti saat ini, dalam mensikapi perayaan HUT kemerdekaan Indonesia, perlu kita tetap melaksanakan protokol kesehatan. Kemudian kita juga perlu mengetahui bersama bahwa perayaan kemerdekaan Indonesia itu telah disusun kepanitiaan, di mana banyak hal yang mungkin kita perlu sama-sama tahu. Di antaranya pemerintah kita, bangsa kita, bagaimana untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur. Bagaimana dengan kondisi pembangunan di sekeliling Anda, di provinsi Anda? Bagaimana kita mengambil peranan apapun yang bisa kita buat. Selain itu juga pencanangan yang kita juga harus sadar, pembangunan sumber daya manusia yang merupakan elemen penting bagaimana kita akan keluar dari permasalahan dan tetap menjadi bangsa yang kuat. Sudahkah kita selalu belajar dan berlatih dan meningkatkan kemampuan untuk merubah kondisi menjadi lebih baik? Mari kita lakukan dari diri kita sendiri, anak kita, keluarga kita, tetangga kita, dan dimanapun Anda berada. Minimal kita itu tidak membuat sesuatu yang negatif, dan kita selalu berdoa. Kemudian juga di tengah-tengah kondisi sekarang ini sangat dibutuhkan penciptaan lapangan pekerjaan. Mari kita syukuri yang sudah bekerja, yang belum bekerja berupaya bekerja dengan melakukan apa yang bisa dilakukan, membuka jaringan dan mengeluarkan kemampuan yang ada. Yang punya potensi, yang punya sumber daya, agar membuka seluas-luasnya kemampuan potensi Anda untuk menolong rekan sesama bangsa untuk minimal bertahan hidup. Syukur-syukur
bisa menjadi makmur bersama, bahagia bersama di bawah bendera merah putih. Selain itu, dalam kaitannya kebangsaan, perlu dicapai suatu keadilan, keadilan sosial. Mari kita belajar dan berupaya menciptakan keadilan di mana kita berada. Kesalahan, kekurangan segera sadari dan mari kita lakukan menjadi hal yang lebih baik. Penciptaan lapangan usaha mikro dan menengah tetap bangkitkan. Mari berkarya walaupun sekecil apapun. Tapi kita kalau bersatu, berupaya, kita akan tetap eksis. Kembali kepada bagaimana kita menyiapkan, merenungi, kemudian berpikir bagaimana Indonesia ke depan. Jangan lupa, kalau kita ingat Indonesia, berarti kita ingat Pancasila. Pancasila tentunya tidak hanya 5 sila, tapi butir-butir implementasinya. Mari kita luangkan waktu sejenak membaca, menghayati. Sudahkah kita Pancasila? Mari kita terus berupaya. Hal-hal yang negatif tentang Pancasila abaikan, jangan dianggap. Kita yang paling penting bagaimana Pancasila dan butir-butirnya itu diimplementasikan. Sikat habis siapapun yang ingin merubah Pancasila dengan segala macam dalihnya. Sebagai generasi muda kita, jangan terlalu banyak berpikir sok hebat, tapi bagaimana nilai-nilai itu kita hayati dan kita implementasikan. Tanggalkan ego dan kesombongan yang ada pada diri kita. Mari kita lebur untuk bersama rekan-rekan yang ada di seluruh penjuru Indonesia dan di luar negeri. Selain itu, kalau kita berbicara masalah Indonesia, kita juga melihat tentang burung Garuda, di mana itu melambangkan suatu kedaulatan, persatuan dan kesatuan. Ingat, kedaulatan Indonesia harus berdaulat, tidak di bawah kendali siapapun juga. Kendalinya adalah rakyat Indonesia. Bagaimana kita menciptakan persatuan? Mari kita rangkul bersama. Ego pribadi, ego golongan, ego politik, ego kelompok, hilangkan itu semua. Itu akan membuat kita jadi lemah. Kesatuan yang ada adalah kesatuan negara Republik Indonesia yang ada. Mari kita rawat, kita jaga. Setiap orang harus paham. Setiap orang harus berbuat untuk itu. Niscaya Indonesia akan kuat. Selanjutnya terkait dengan masalah perayaan kemerdekaan Indonesia, saya mengingatkan kepada kita semua, besok tanggal 13 Agustus 1945 adalah pemberian
tanda kehormatan Republik Indonesia. Saya mengharap kepada pemuda-pemuda Indonesia, pemuda-pemudi Indonesia, berjuang berprestasi yang terbaik untuk bangsa ini, untuk negara ini. Penghargaan itu merupakan simbol bagaimana negara menghargai bangsanya untuk menjadi contoh supaya menjadi lebih baik. Dan yang belum mendapatkan tanda kehormatan, janganlah Anda menjadi lemah. Anda tetap harus berjuang, harus hebat. Pahlawan sesungguhnya adalah pahlawan tanpa tanda jasa, yang tidak mengharapkan pangkat, jabatan, kedudukan, tetapi dia selalu hadir untuk bangsa dan negaranya, sekecil apapun yang bisa dia berbuat. Tanggal 14, rekan-rekan semua, akan dilaksanakan pidato presiden di depan MPR DPR. Presiden merupakan simbol orang nomor 1 di Indonesia. Mari kita dengarkan apa yang beliau akan sampaikan. Semoga akan menjadikan Indonesia lebih baik, kuat dan hebat. Ingat, kemajuan, kehebatan, keteguhan, dan harga diri bangsa Indonesia ini ditentukan oleh setiap elemen yang ada di Indonesia, dimanapun berada. Mari kita mengambil posisi, tanamkan rasa malu kalau kita berdiam diri. Tanggal 16 Agustus itu merupakan hari di mana akan dilaksanakan apel kehormatan dan renungan suci. Biasanya para masyarakat, purnawirawan, veteran, instansi, TNI Polri, dan elemen bangsa Indonesia melaksanakan upacara apel kehormatan dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan sebagai bentuk penghormatan bahwa kita ada karena perjuangan beliau. Kita bisa merdeka, membangun, ini karena perjuangan beliau. Jadi yang sampai dengan saat ini masih berbuat yang kontraproduktif terhadap bangsa ini, hentikan. Malulah pada pahlawan-pahlawan kita. Tanggal 17 Agustus merupakan hari detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Diharapkan instansi, pemerintah, masyarakat, dan lain sebagainya merayakan upacara kemerdekaan itu pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk yang lainnya disesuaikan dengan ketentuan yang ada sesuai dengan pembagian daerah waktu. Demikian juga untuk kita bangsa Indonesia, perlu kita ketahui bersama, untuk upacara biasanya dilaksanakan pukul 10.00 di Istana Negara. Itu perlu kita catat bahwa penyelenggaraannya sekarang ini dengan memperhatikan protokol kesehatan, di mana petugas, undangan, dan lain sebagainya disusun sedemikian rupa sehingga tetap aman.
Dan perlu kita ingat bahwa pukul 10.17 sampai dengan 10.20 kita bangsa Indonesia dimanapun berada dan bertugas baik di dalam maupun luar negeri untuk berhenti sejenak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan mengambil posisi berdiri tegap. Mari kita nyanyikan Indonesia Raya sehingga kita bangga menjadi bangsa Indonesia, bersatu untuk membangun Indonesia. Adapun hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan untuk ke depan terkait dengan 17 Agustus, mari kita sama-sama untuk membangun, memelihara nasionalisme, patriotisme. Di antaranya saat ini di zaman atau era new normal, apa sih yang bisa kita perbuat? Di antaranya kita tetap setia kepada ideologi Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Coba ingat kembali Pancasila dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang telah dicetuskan oleh pendahulu bangsa. Kita baca lagi, kita renungkan lagi, dan bagaimana kita mengimplementasikan. Yang kedua, kita mari mengabdikan diri sesuai dengan profesi masing-masing dengan kemampuan yang kita miliki. Yang ketiga, kita juga mari belajar untuk mentaati dan mematuhi peraturan yang berlaku. Yang keempat, Indonesia itu akan tetap berdiri, di antaranya dibangun melalui pajak. Mari kita sama-sama mendukung program itu. Dan mari kita dukung supaya penggunaan pajak atau pendapatan bangsa Indonesia secara efektif, sehingga kita kuat dan survive. Selanjutnya, mari dengan 17 Agustus ini kita mencintai bangsa sendiri. Bangsa kita ini hebat. Yang ke barat-baratan, yang ke timur-timuran. Mari kita renungkan sesaat. Kita cintai Indonesia. Kita orang Indonesia harus mencintai Indonesia. Bantu sesama, lakukan yang terbaik sehingga kita akan menjadi kuat. Itu rekan-rekan sobat semua, refleksi bagaimana kita menyambut 17 Agustus, merenungkan sejenak kemerdekaan Indonesia dan bagaimana menatap Indonesia lebih baik. Saya mengharapkan mari kita perbaiki diri, mari kita buat diri kita menjadi lebih baik. Kita bangun dari keluarga kita, tetangga kita, kemudian dimanapun berada, intinya kita harus tetap berpikir cerdas, melakukan yang terbaik,
untuk bangsa dan negara ini. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.